Desa kami terletak di bibir Danau Kerinci. Setiap tahun sekali selalu ada musim banjir yang datang. Biasanya musim banjir tersebut akan dimulai pada awal bulan Oktober dan akan berakhir hingga bulan Januari. Ketika musim banjir datang, maka permukaan air di Danau Kerinci akan meluap dan naik hingga menggenangi sawah masyarakat dan juga beberapa rumah. Bagi warga desa setempat, banjir tahunan yang terjadi di sana bukanlah sebuah bencana alam yang perlu untuk ditakutkan. Karena ketika musim banjir datang, maka ikan-ikan akan menjadi ramai dan orang-orang akan berduyun-duyun menjadikan area persawahan mereka menjadi arena pemancingan. Ikan-ikannya banyak dan mudah untuk didapatkan. Dalam sehari, biasanya para pemancing rata-rata akan mendapatkan ikan puyuh sebanyak 2 liter. Dan bahkan ada juga yang sampai 4 hingga 5 liter ikan. Akan tetapi, untuk memancing ikan-ikan tersebut, maka mereka harus memakai umpan yang paling tepat. Umpan yang paling bagus untuk memancing ikan puyuh di desa kami adalah rayap kayu yang hidup di dalam dahan-dahan pohon yang mati. Biasanya, mereka lebih banyak ditemukan hidup di dalam batang pohon karet. Bagi masyarakat desa kami, umpan dari rayap kayu begitu langka karena pohon karet di desa kami tidak begitu banyak, tergolong sedikit. Jikalau ada pun yang menjualnya, rayap-rayap tersebut pasti akan selalu habis diborong oleh warga-warga yang suka memancing. Karena sulitnya mendapatkan umpan rayap kayu tersebut, mau tidak mau maka Bang Tami dan kawan-kawannya memutuskan untuk mencari rayap-rayap tersebut ke hutan. Hutan tersebut berada di desa lain, yaitu di seberang danau. Hari itu adalah hari Minggu. Mereka berangkat dengan mobil hijau dan menempuh perjalanan sekitar setengah jam. Setelah itu, mereka pun tiba di lokasi. Desa itu adalah desa Tanjung Batu. Pada saat itu, jumlah mereka adalah 4 orang, yaitu Bang Jalil, Adi, Bang Tami, dan juga Pak Tuwo. Pak Tuwo menunggu di mobil dan bertugas untuk membeli logistik. Sementara itu Bang Tami, Adi, dan Jalil, mereka bertigalah yang akan turun langsung ke hutan untuk mencari rayap-rayap kayu di dalam ladang karet. Jarak ladang karet tersebut dengan jalan raya terbilang cukup jauh. Berangkatlah mereka bertiga ke dalam hutan. Pada saat itu, hari masih pagi, yaitu sekitar pukul 8 pagi. Mereka mulai bergerak menyusuri hutan ladang karet dengan menenteng kapak dan juga golok. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka pun menemukan sebatang pohon karet yang di atasnya ada salah satu dahan yang sudah mati. Dahannya tidak terlalu besar. Biasanya setiap dahan-dahan yang mati di pohon karet selalu mengandung banyak rayap di dalamnya. Bang Tami pun memutuskan untuk memanjat kayu tersebut dan kemudian memotongnya dari atas. Dan benar, ternyata dahan mati itu berisi penuh. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari dahan-dahan mati yang lain. Mereka berjalan sambil bergantian memikul kayu tersebut di bahu. Tak lama kemudian, mereka pun kembali menemukan sebuah dahan yang mati. Ukurannya tidak juga terlalu besar, bahkan agak lebih kecil dari yang tadi. Bang Tami jugalah yang memanjat dan juga kemudian menebangnya. Sementara itu, Bang Adi dan Bang Jalil memikul kayu tersebut. Setelah mendapatkan 2 batang dahan kayu tersebut, mereka bertiga memutuskan untuk pulang. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 9.30 pagi. Namun, saat perjalanan pulang baru saja dimulai, tiba-tiba mereka menemukan lagi ada sebatang dahan pohon karet yang sudah mati. Kali ini ukurannya jauh lebih besar daripada 2 kayu yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Jaraknya pun juga tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 3 meter dari tanah. Sebenarnya 2 kayu itu bahkan sudah lebih dari cukup untuk menjadi umpan mereka memancing selama 2 bulan ke depan. Namun karena melihat ada yang lebih besar, mau tidak mau, maka mereka bertiga pun menjadi tergiur. Mereka memutuskan untuk menebangnya. Bang Tami kembali menjadi tukang panjat dan juga tukang tebang. Mulailah ia menebangnya.
Setelah menghabiskan waktu hampir 15 menit menebang kayu tersebut, tiba-tiba turunlah hujan panas yang begitu deras. Bang Tami sempat berniat untuk menghentikan pekerjaannya, namun karena pekerjaannya itu hampir saja selesai, maka dia pun memutuskan untuk terus melanjutkannya. Hingga akhirnya dahan kayu itu pun terputus dari batangnya. Mereka pun berhasil. Setelah itu, mereka bertiga akhirnya bergegas untuk pulang menuju jalan raya. Saat itu, hujan panas sudah mulai reda. Jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencari umpan pancing. Di pagi itu, mereka sudah berhasil mendapatkannya. Mereka mulai berjalan melewati pohon-pohon karet yang tinggi menjulang. Ukurannya ada yang satu pelukan dan ada juga yang lebih. Ladang karet itu begitu luas, mungkin belasan hektar. Saat melewati jalan pulang, mereka melihat ada beberapa rumpun kecombrang yang menutupi jalan. Bunga-bunganya tampak berwarna merah. Di samping rumpun kecombrang tersebut, ada sebatang kayu mati yang tergeletak di tanah. Sepertinya sudah lapuk. Bang Tami dan kawan-kawan terus melangkahkan kaki mereka melewati ladang karet meninggalkan tempat tersebut. Rasanya sudah begitu lama mereka berjalan dan sudah begitu jauh mereka melangkah. Akan tetapi entah mengapa mereka belum juga melihat jalan raya. Seakan tak merasa curiga sedikit pun, mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Setelah 2 jam lebih berjalan, entah bagaimana caranya tiba-tiba mereka kembali pada tempat yang semula, yaitu di depan rumpun kecombrang dan kayu lapuk yang tergeletak di tanah. Melihat kejadian tersebut, mereka bertiga menjadi heran karena mereka merasa telah kembali pada tempat semula, padahal mereka telah berjalan begitu jauh. Mereka mulai berpikir dan berbagi pendapat. Kata Bang Tami, sebaiknya kita jangan ada yang panik dan jangan ada yang bertengkar. Mari kita pikirkan baik-baik untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Mereka bertiga pun mulai berpikir. Mereka memutuskan untuk menuruni bukit tersebut. Mereka terus berjalan ke bawah untuk mencari jalan pulang sambil memikul dahan kayu di bahu satu persatu. Namun setibanya di bawah sana, ternyata mereka menemukan jalan yang buntu dan penuh belukar. Di sana ada sungai kecil yang mengalir. Mereka bertiga pun terpaksa untuk kembali naik ke atas bukit dengan memikul kayu tersebut. Tibalah mereka di tempat semula, yaitu di rumpun kecombrang dan kayu lapuk. Pada saat itu jam sudah hampir pukul 1 siang, namun mereka belum juga menemukan jalan pulang. Kaki mereka mulai terasa penat karena sudah hampir 3 jam berjalan naik turun bukit tanpa henti. Mereka memutuskan untuk beristirahat selama beberapa menit. Setelah cukup puas melepas penat, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan. Mereka mengambil jalan lain. Kali ini mereka menuju ke arah belakang melewati ladang karet yang luas tersebut. Setelah hampir kurang lebih 1 jam berjalan, mereka akhirnya kembali lagi ke tempat semula. Mereka benar-benar menjadi semakin bingung. Perut sudah mulai keroncongan, stamina mulai menurun. Kedua kaki semakin terasa berat, penat karena terus berjalan tanpa henti. Rumpun kecombrang itu bahkan kini sudah tampak banyak yang rebah, karena sudah berulang kali mereka injak saat melewatinya. Rasanya sudah tak terhitung lagi entah berapa kali mereka melewatinya. Mereka mulai putus asa, seakan tidak ada lagi arah dan tujuan yang akan dituju. Rasanya seperti terkurung di dalam sebuah ruangan. Hari mulai mendung, matahari bersembunyi jauh di balik awan membuat hutan menjadi tampak lebih gelap dari sebelumnya. Para jengkrik rimba terus berdengung di balik belukar dan rerumputan yang menjalar di sepanjang ladang karet. Tidak ada satu orang pun yang tampak melintas. Di tengah-tengah keputusasaan itu, tiba-tiba mereka mendengar ada suara orang yang memanggil mereka. Suara itu berasal dari bawah bukit, tempat yang tadinya sudah mereka lewati. Saat mereka menyahuti suara tersebut, namun tidak ada lagi jawaban. Suara itu lenyap entah kemana. Karena penasaran, mereka bertiga itu pun memutuskan untuk kembali turun dari bukit itu untuk mencari tahu. Barangkali saja ada orang yang berada di bawah sana.
Setibanya mereka di bawah sana, mereka kembali dihadapkan dengan jalan yang buntu. Mereka kembali berteriak memanggil orang yang tadinya berteriak, namun sedikit pun tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara angin dan hutan yang berdengung. Mereka bertiga kembali memutuskan untuk kembali naik ke atas bukit. Dan gilanya lagi, mereka malah kembali pada tempat semula. Padahal mereka sedikit mengambil arah yang berputar. Kini hari mulai beranjak sore. Jam sudah pukul 3 sore. Mereka mulai kehausan. Perut semakin keroncongan, tubuh semakin melemah dan kaki seakan tak berdaya lagi untuk diajak berjalan. Karena sudah hampir 5 jam berjalan naik turun bukit tanpa henti. Hanya rokoklah yang setia menemani langkah mereka. Rasa lelah perlahan-lahan membuat tubuh mereka menjadi semakin lumpuh. Mereka hampir sudah tidak berdaya lagi untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah kebuntuan itu, tiba-tiba terdengarlah bunyi sesuatu. Suara tersebut seperti suara orang yang sedang menebang pohon. Suaranya semakin lama semakin mengeras, sehingga mereka pun memaksakan diri untuk kembali berjalan menghampiri suara tersebut yang sepertinya berasal dari jauh belakang sana, di dalam ladang kulit manis. Dengan langkah gontai dan lemah itu, mereka perlahan-lahan menyeret kaki mereka sembari memikul kayu rayap di punggung. Mereka terus berjalan. Tak lama kemudian, tibalah mereka di ladang kulit manis tersebut. Mereka berteriak memanggil-manggil orang yang tadinya terdengar sibuk menebang pohon. Namun tidak ada satupun suara yang menyahut. Seluruh isi ladang itu bahkan telah mereka telusuri. Namun mereka tidak menemukan adanya satupun bekas orang yang menebang kayu. Semuanya benar-benar kosong. Mereka yang tadinya putus asa itu kini justru menjadi semakin putus asa. Hari semakin sore. Jam sudah hampir pukul 5 petang. Mereka masih berputar-putar di tempat yang sama. Mereka kembali pada tempat awal, yaitu di dekat rumpun kecombrang dan kayu yang lapuk. Mereka sepakat untuk menunggu di tempat itu sambil berharap jika sampai malam nanti mereka belum juga pulang, pastilah Pak Tuo akan memanggil orang-orang kampung untuk mencari mereka di hutan tersebut. Mereka berada di tempat itu selama beberapa waktu. Dalam waktu menjelang malam itu, di tengah-tengah kegelisahan dan kecemasan yang silih berganti mengepung harapan mereka, tiba-tiba Bang Adi melihat ada sebuah benda yang tidak begitu asing baginya. Benda itu adalah sebuah tower telepon yang jauh di ujung sana, di balik celah-celah dahan pohon karet yang rindang. Yang terlihat dari tower tersebut hanyalah pucuknya. Bang Adi segera memberitahukan teman-temannya itu perihal hal tersebut. Mereka bertiga pun sepakat untuk pergi menuju ke arah tower tersebut. Mereka segera pergi dari tempat itu. Waktu itu hari sudah mulai gelap. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 6 petang. Mereka semua terus berjalan dengan langkah gontai, terhuyung-huyung menapaki tanah dengan kondisi tubuh yang sudah begitu lemah. Setelah jauh berjalan, mereka akhirnya menemukan sebuah jalan tanah yang lurus ke depan sana. Mereka tidak tahu apakah jalan itu akan mengarah menuju desa, dan ataukah malah akan menyeret mereka jauh ke dalam hutan. Mereka semua tidak tahu. Bagi mereka, itu adalah satu-satunya kesempatan sebelum gelap datang menutup langit. Mereka terus berjalan. Bang Jalil dan Bang Adi sudah cukup jauh di depan. Sementara itu Bang Tami tertinggal sekitar 50 meter di belakang. Bang Tami sengaja memperlambat langkahnya karena dia ingin melihat sekeliling jalan. Barangkali saja ada orang yang lewat ataupun orang yang masih di kebun. Sekitar 30 meter di balik padang rumput di samping jalan, tiba-tiba Bang Tami melihat ada sebuah benda yang berwarna merah. Benda itu terlihat seperti topi. Bang Tami kemudian pergi mendekati sosok yang disangkanya adalah orang tersebut. Jaraknya semakin lama semakin dekat. Dalam jarak 15 meter, Bang Tami berhenti. Bang Tami mencoba untuk memanggil sosok tersebut yang hanya bagian kepala belakangnya yang terlihat. Namun sosok tersebut tidak bergerak dan juga tidak menyahutinya. Berbagai rasa mulai datang menggerogoti hatinya.
Ia takut dan juga penuh rasa was-was. Sosok tersebut tidak bergerak. Bagian pundak hingga kakinya tak terlihat karena terhalang oleh rumput-rumput yang cukup tebal. Bang Tami tetap memberanikan dirinya untuk mendekati sosok tersebut. Karena bagaimanapun jadinya nanti, bagi Bang Tami itu adalah satu-satunya harapan. Benar, ternyata itu adalah sosok manusia. Namun, apa yang dilakukannya dalam semak-semak di hari yang sudah hampir gelap ini? Dalam jarak 5 meter, Bang Tami kembali memanggil sosok tersebut. Namun sosok tersebut tidak juga menoleh dan menyahutinya. Bang Tami kembali memanggil sosok tersebut sekali lagi. "Bang!" "Ya." Sosok itu pun langsung menoleh dan bangun. Ternyata sosok tersebut adalah seorang bapak-bapak yang sedang memindahkan getah karetnya. Bang Tami mengelus dadanya bersyukur. Bang Tami pun menceritakan semuanya kepada beliau. Ternyata arah yang hendak mereka tuju itu salah. Bang Tami segera memanggil kembali 2 orang temannya itu yang sudah cukup jauh di depan sana. Syukurlah mereka masih terlihat. Mereka segera berputar kembali dan kemudian mengikuti bapak-bapak tersebut menuju desa. Mereka tersesat di dalam hutan yang terletak di belakang desa dalam waktu hampir 8 jam. Seharusnya jika mereka melewati jalan yang betul, mereka hanya butuh waktu 20 menit hingga menuju jalan raya. Akan tetapi yang membingungkan di sini adalah entah bagaimana bisa mereka malah tersesat sampai-sampai 8 jam di dalam hutan kecil tersebut. Dan bahkan sampai berputar-putar di tempat yang sama. Setibanya di desa, mereka dibawa ke rumah warga dan kemudian dijamu dengan makan malam. Tak lama kemudian, Pak Tuo pun datang ke rumah tersebut. Kata Pak Tuo, jika sampai habis maghrib mereka belum juga kembali, maka beliau akan pulang untuk meminta tolong orang-orang kampung untuk mencari para ponakannya tersebut. Syukurlah mereka semua berhasil selamat walaupun dalam kondisi tubuh yang sudah begitu lemah dan lelah. Menurut cerita masyarakat, ternyata di area hutan tersebut sebelumnya juga banyak orang yang tersasar. Mereka juga mengalami hal yang sama, yaitu berputar-putar dan akhirnya kembali lagi di tempat semula.